Alhamdulillah, semoga ayah bunda dalam kondisi yang sehat ya, penuh dengan nikmat iman ya, Islam tentunya. Memang sesi ini rencananya kita akan lebih banyak dari kita untuk kita, karena saya lihat beberapa orang tua sebetulnya juga sudah melewati beberapa yang anaknya mungkin sudah duduk di bangku kuliah, berarti kan sudah lewat ya, sudah melewati beberapa kali mendampingi perubahan pada anandanya. Nanti kita saling menguatkan. Ayah bunda yang menjadi titik sentral sekarang adalah ternyata anak kita kesehariannya boleh jadi berbeda dengan kita saat menjalani masa pubertas atau perubahan, atau kalau di barat kita bilang remaja, mungkin dalam Islam itu bilangnya sabab ya, pemuda gitu. Tetapi poin penting yang mau kita bahas di sini adalah ada pergeseran peran atau perubahan peran dari anak-anak. Mereka mendapatkan atau memiliki tanggung jawab yang berbeda ketika mereka menjadi pemuda atau remaja. Nah, perubahan ini kadang sering kita lihatnya secara fisik, padahal perubahan yang duar-duar menurut anak-anak kita yang remaja itu adalah perubahan dari sisi emosi, perubahan dari sisi minat. Nah, saya sedikit berbagi, baru turun memang di kelas 6 ya, di kelas 4 dan 5 saya belum turun chit-chat. Jadi di kebun main itu ada kegiatan, boleh nanya apa aja, boleh komentar apa aja, nggak dosa dan nggak salah ya, karena setiap kepala isinya berbeda. Nah, dari hasil chit-chat itu memang ternyata kita yang sudah punya visi misi yang sebetulnya saya yakin semua menjaga framing sesuai dengan syariat. Ternyata anak kita tidak hanya butuh kita sebagai orang tua. Ada siapa yang mengasuh anak kita juga, tentu kita sama-sama sepakati ya. Ada yang ikut terlibat mengasuh anak kita yang bahkan lebih cepat kecepatannya daripada ketika kita berusaha mengetuk pintu kamar anak kita untuk masuk gitu ya. Bahkan kadang beberapa anak baru kelas 5, kelas 6 bisa merasa terganggu ketika kita masuk kamar kayak izin dia gitu. Ini kan wilayah privasi aku, kenapa bunda gak izin gitu. Apalagi kalau sampai buka-buka barang-barangnya gitu. Tapi anak kita banyak mengizinkan ya pengasuhan yang lain gitu ya, dalam hal berbeda, non fisik gitu ya, digital. Jadi tantangan pengasuhan kita mendampingi pubertas ini adalah medsos ya. Nah, sedangkan di dalam agama kita yang kita yakini bersama di Quran Surat An-Nisa ayat 9, kita udah diingatkan untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah. Artinya kita nggak hidup selamanya, kita nggak pernah tahu sampai kapan kita bisa mendampingi anak kita gitu ya. Dan yang lebih realistis lagi adalah ayah atau ibu nggak mungkin menjaga 24 jam anak kita. Untuk itulah kita hadir duduk di sini ya. Boleh ditulis dalam narasi, boleh poin ya, pertanyaannya apa yang selama ini terlewat atau menghambat peranku sebagai sahabat buat anak ya, buat anak kita masing-masing ya. Jadi boleh diingat-ingat, adakah yang terlewat, apa yang selama ini mungkin terlewat atau menghambat. Boleh bayangkan anak kita di hadapan kita ya, terutama yang memang sedang berada di masa perubahan ya, atau menjelang memasuki masa pubertas. Adakah hal-hal yang mungkin terlewat ya, atau menghambat sehingga kita mampu atau bisa berperan sebagai sahabat dari anak kita?
boleh bayangkan anak kita dari matanya, mulutnya, gerakannya. Adakah hal-hal yang sebetulnya tanpa kita sadari selama ini kita lewati, atau ada hal-hal dalam diri kita yang menghambat kita bisa hadir sebagai sahabat dari anak kita? Jika sudah, beberapa saya lihat sudah, silahkan menemukan pasangan di sebelahnya berdua, ya. Ayahnya kebetulan bertiga, boleh. Nanti bergantian, ya. Silahkan menentukan siapa jadi orang pertama dan kedua. Orang pertama boleh menyediakan diri untuk menyimak temuan dari orang kedua, ya. Jadi Bapak boleh ada orang ketiga, berarti yang ketiga observer dulu, ya. Jadi orang kedua silahkan melakukan sharing temuannya, refleksinya. Orang pertama menyimak dan memberikan respon terbaik yang bisa kita berikan pada orang kedua, baik verbal maupun non verbal. Ya. Waktunya 2 menit, silahkan untuk berproses, berbagi yang mampu dan boleh dibagi dengan pasangannya. Apa yang kita temukan, apa yang terlewati, silahkan, ya. Orang kedua dulu ke orang pertama, nanti bergantian. Baik, jika sudah ada yang selesai, silahkan izin terus boleh ditempel di papan, agar nanti kita bisa saling berbagi dengan orang tua yang lain. Bagi yang sudah selesai dengan pasangannya, boleh izin not ditempel di papan sebelah kiri Bunda Ayah. Bagaimana aku bisa menjadi rumah yang aman dan nyaman, tempat anakku pulang setelah ia menjalani kesehariannya, atau apa yang bisa kita ubah atau kita hadirkan untuk anak kita tersebut, ya. Karena ini datangnya dari anak-anak, ya. Dari anak-anak, bagaimana mereka merasa rumah adalah tempat pulang, ya. Silahkan berbagi dengan pasangannya apa yang bisa ditemukan atau apa yang realistis bisa kita ubah atau kita hadirkan sehingga anak kita merasa aman dan nyaman saat dulu. Boleh mulai dari sekarang. Oke, baik, silahkan dituntaskan. Rasanya waktunya gak akan cukup, ya. Sama ternyata dengan anak-anak kita, kalau udah ada waktu sharing rasanya waktunya kurang, ya. Oke, baik, kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Terima kasih sudah berbagi. Bunda Ayah, bagaimana rasanya ketika kita didengarkan? Bagaimana rasanya ketika kita punya teman, ya, atau pasangan tadi di hadapan kita, dan ternyata kita mendapatkan respon yang sesuai dengan yang kita harapkan? Adakah rasa kita merasa berbeda, merasa lebih kuat, merasa diterima? Ya. Nah, ternyata ini juga dibutuhkan oleh anak-anak kita, ya, menghadapi masa pubertasnya. Oke, baik, ini tugas individual. Silahkan checklist kira-kira yang ada pada ananda buah hati kita, atau adakah yang belum kita sepakati dengan pasangan kita terkait tugas perkembangan remaja, ya. Jadi poin mana yang kita lihat masih sulit untuk kita stimulasi, atau tugas perkembangan yang mana yang sebetulnya belum tercapai oleh anak kita? Atau pertanyaannya adalah mana yang sulit kita fasilitasi agar
tugas perkembangan ini tercapai oleh anak kita. Ya. Nah, pertama, menerima perubahan kondisi fisik. Udah belum Pak Bu untuk memfasilitasi? Nah, ya. Apa memfasilitasinya? Ya, sebenarnya kita ada pendidikan pubertas di sekolah. Nah, ternyata masih banyak anak-anak kita yang agak sungkan, terutama yang laki-laki, ketika harus bercerita tentang mimpi basahnya. Ya. Kedua, kalau buat anak perempuan, kadang-kadang kaget dengan perubahan dari badan atau dari BB-nya, ya, BB bau badan, gitu ya. Atau misalnya ketika memang ada temannya yang mengalami BB, kemudian dia nggak tahu gimana caranya membantu teman-temannya, karena itu kan proses perubahan. Ada satu ayah bunda yang ternyata ini luar banget buat anak-anak. Jadi saya dapat beberapa kasus di sekolah-sekolah, terutama di pesantren, ketemunya setelah dia di kelas 7. Permasalahannya adalah terkait perubahan kondisi fisik di anak laki-laki. Jadi anak sekarang kan gampang ya main fisik ya. Kemudian ada colek, ya, bahkan ada istilah yang kurang patut ya, yang juga menerpa di sekolah kita ya, karena ada temuan dan ketika kita tanyakan memang dapatnya dari teman di komplek gitu ya. Itu yang kita nggak bisa kendalikan gitu kan, kita hanya bisa mengendalikan anak kita nggak mungkin ngendaliin anak sekomplek. Ada yang pernah dengan istilah apa ya, cupa misalnya, cupa tuh apa ya, cubit pantat misalnya. Terus yang lebih ekstrim lagi, coli misalnya. Nah kalau coli saya nggak usah terjemahin, cari sendiri gitu ya, karena ada anak gini, wow, Bu Eni ngomongnya lancar banget gitu ya, kemarin pas di kelas 6 gitu ya. Kan saya bilang salah satunya perubahan gitu ya. Mereka di masa ini sebenarnya curiosity-nya tinggi banget gitu ya. Apa aja pengen tahu, apa aja pengen coba, termaksud tadi ya, colek-colek, cubit-cubit. Nah, sebenarnya ini kejadiannya bukan seperti itu, tapi hanya bermain biasa aja. Nah, kejadiannya tiba-tiba untuk yang laki-laki ya, alat kelaminnya dalam hal ini penis tersentuh oleh teman sebayanya. Tapi karena main kan biasa ya, mau lagi bercanda, guling-guling. Nah, ternyata tiba-tiba ada sensasi, ces gitu. Dan itu tidak divalidasi kepada orang dewasa dan kita nggak pernah mengkonfirmasi juga. Kejadiannya datang ke ruangan saya di konseling, dan itu ada satu alumni juga yang dari sini. Jadi saya bersyukur dia masih cari bantuan. Jadi ketika dia mendapat sentuhan, dia merasakan yang namanya sensasi yang pastinya akan dialami oleh semua anak laki-laki gitu. Nah, cuma masalahnya siapa duluan yang masuk informasinya, informasi yang tepat atau tidak. Jadi yang dia dapat adalah perlakuannya ekstrim. Begitu dia masuk pesantren, ada teman sebaya yang melakukan grepe-grepe. Nah, grepe-grepe, dan dia akhirnya terikut, aha, ini sensasi yang dulu dirasakan di kelas 6. Dan dinyatakan oleh temannya, nggak apa-apa, ini normal. Apalagi yang ditanya Boyke, dokter Boyke. Ada yang tahu aplikasi PMO? Pernah dengar? Itu lagi menjalar di anak-anak kita, bahkan di anak SD. Kemarin saya melakukan kan perjanjiannya, kemarin ada orang tua gini, Bu Eni kenapa sih anak-anak nggak boleh ngomong? Karena memang saya bilang hargai privasi teman-temannya. Karena kita ibu-ibu kan suka lupa ya. Karena saya pernah juga, kenapa sih Bun udah psikolog jadi ember bocor gitu ya. Saya pernah anak saya sampaikan ke guru, gurunya langsung ngomong ke anak saya gitu. Sofi, kamu takut ya sama Bu Guru? Kata bunda kamu, bunda gitu ya. Ada saya udah bilang gitu ya. Nah, kemarin sepakatnya memang tidak menceritakan apa yang disampaikan oleh teman-temannya.
biarkan teman-temannya bercerita sendiri sama bunda-bundanya. Jadi boleh nanya apa aja, boleh cerita apa aja, dan salah satunya saya tanya, ada yang pernah dengar PMO? Saya belum bilang aplikasi, langsung jong gitu ya, jong gitu ya. Ada juga saya tanya, siapa yang tahu tentang aplikasi micet? Nah, ternyata dari kemarin berapa anak ya? Oh ya, dari karena gabungan ya, lebih dari 15 anak, itu ada 7. Nah, 7 itu ada 3 yang paham, yang 4 nggak paham gitu. Jadi memang PMO itu ada aplikasi mengatur masturbasi buat anak laki-laki ya. Itu tuh dunia. Jadi kalau anak-anak mengakses ke Boike itu ada perbedaan kita sebagai muslim ya. Secara kesehatan sehat-sehat aja seminggu 3 kali gitu. Dan ini masalahnya, kalau dulu mungkin diskusi ini adanya di SMA, tapi sekarang diskusi ini adanya di anak kelas 5 dan kelas 6. Dan yang saya tadi mau cerita adalah kasusnya tidak sekali saya menangani 5 kasus yang serupa hanya dari sentuhan. Makanya akhirnya di pubertas kita bahas gitu. Pernah nggak sih teman-teman gitu ya nggak sengaja main kesenggol? Jadi lebih baik kita yang mendiskusikan ya. Jangan dia nanya sama siapa, Mbah Google ya, AI gitu ya. Anak saya yang pesantren menghafal Quran suka nanya, nih kita boleh nggak sih konsul sama ChatGPT gitu? ChatGPT ya. Saya bilang boleh selama tidak berurusan dengan apa agama kita. Emang kenapa? Karena dia belum sahadat, saya bilang. Yang dia kasih jawaban pasti belum tentu, termasuk masalah masturbasi ya. Jadi Bu, itu adalah yang perubahan-perubahan ini yang perlu kita diskusikan sama anak kita. Jadi kesentuh itu bisa menimbulkan sensasi, terutama ketika usia di mana anak harusnya eksplor, masukin jari gitu ya. Terus ada masa genital di 3 tahun dia pegang-pegang alat kelamin, gak cuma laki-laki, perempuan. Begitu dia pegang kita langsung jorok, gak haram gitu ya. Maka dia biasanya akan makin penasaran begitu ketemu sentuhan. Jadilah dia korban dari orang teman sebaya. Dan yang paling dahsyat, yang sedih banget adalah sampai berakhir dari sedang merajalela. Saya lagi gimana caranya ya, kita kan nggak boleh menyampaikan hasil konseling ya ke orang tua langsung, tapi pengen, karena udah bahaya kan, udah sodomi sampai sodomi, dan dia mengajarkan kepada orang lain. Jadi saya mau bilang perubahan-perubahan ini perlu didiskusikan, karena kita juga perlu membangun kesadaran belum tentu anak sahabat kita, anak teman pengajian kita, anak liko kita itu aman buat anak kita. Karena yang saya pegang, anak ini mensodomi anak teman liko ibunya. Atas nama apa? Atas nama karena anak ini polos. Nah, saya 2 anak saya polos dari kebun main, cupu gitu ya. Begitu masuk IT, masuk negeri, anak saya bilang gini, dulu aku di kebun main nggak dianggap aneh, nggak dianggap kelainan kalau aku nggak confess atau nggak pacaran. Tapi begitu mereka masuk SMP dan SMA negeri, mereka dianggap makhluk aneh gitu. Makanya saya sekarang di kelas 4, 5, 6 harus, teman-teman tahu nggak sih apa yang dilihat di luar sana, perlu menyiapkan. Jadi kita nggak boleh mensteril, kita harus imut. Singkat cerita adalah perubahan itu harus kita diskusikan. Nah, jadi anak ini datang gini, jadi tante, aku nih normal nggak sih gitu ya, kok aku disentuh sama teman laki-laki rasanya wow banget gitu. Saya bilang semua anak laki-laki yang tersentuh itu pasti akan menimbulkan sensasi. Sama aja kayak Bu Leni sendiri menyentuh alat kelamin gitu ya, apalagi secara sengaja, namanya masturbasi atau onani gitu. Cuma masalahnya abang dapat ujian, seharusnya itu nggak boleh disentuh gitu ya. Nah, terus gimana? Akhirnya anak-anak itu cari informasi sendiri. Oh, ternyata kalau begini namanya gay. Akhirnya dia
punya kelainan apa gender, padahal belum tentu. Jadi saya bilang yang belum sodomi ya, bang dia sekolah di NF, coba karena kan di NF terpisah juga ya SMP-nya. Saya bilang, kamu pernah nggak ada temen nih melintas gitu, yang perempuan dulu nih, apa yang kamu rasakan? Ada nggak ser? Ada lah. Terus yang laki-laki ser juga gitu ya. Nah saya bilang berarti kamu normal gitu. Yang ser, yang laki-laki itu namanya kamu sayang, bersahabat itu ya. Jadi memang harus kita gunting gitu. Dan ada lagi temuan waktu pemeriksaan kelas 6 di sini. Saya bilang, siapa guru yang membuat kamu muak gitu ya? Jujur katanya. Iya boleh. Nah, siapa teman yang paling menyebalkan? Kaum wanita di kelas. Ih, jijik, bla bla bla. Menurut saya itu masalah, harus diluruskan. Saya tanya, sejak kapan bang punya perasaan itu? Kan pacaran haram ya Bu Leni. Teman aku ada yang confess. Nah, di kebun main zaman anak saya nggak ada ya. Tapi kemarin itu banyak anak perempuan yang nangis karena banyak dikonfes sama anak kelas 5. Dan konfesnya itu keterlaluan gitu. Keterlaluan begini. Aku tuh suka sama kamu. Kamu suka nggak? Kamu harusnya bersyukur dong. Aku suka. Karena kan kamu nggak cakep-cakep banget, tapi kamu baik hati. Udah confess, nyakitin gitu ya. Saya sampai ayah bunda, saya berharap ayah bunda juga bisa melakukan di rumah dengan anak kita. Kan saya bilang, siapa yang kita nggak bahas waktu itu tentang micet, bisa nggak bicara sama bunda? Wow, bisa mati berdiri bunda aku. Wah, itu gini, berani nggak? Berani, kalau berani digebukin sama ayah, karena mereka mengakses dan yang lainnya. Gitu. Jadi kalau bukan kita, akan ada yang mengambil kesempatan duluan. Yang paling ngeri itu sebetulnya adalah medsos, gitu. Ya, karena kita nggak bisa mengendalikan. Gitu. Zaman anak saya nggak ada sama sekali tuh yang namanya nembak, gitu ya. Tapi mulai, apalagi setelah COVID, itu makin tinggi banget. Dan itu ada yang sampai adore banget gitu ya. Sampai akhirnya saya harus konseling di sini karena tiap malam dia pakai gombalan. Sampai yang takut anak laki-lakinya yang ngasih gombalan yang perempuan gitu ya, bukan yang laki-laki gitu ya. Jadi sampai gini, salah apa aku Bu Leni? Aku gak pernah, kata anak laki-lakinya nih, masih kelas 5 gitu ya. Apa yang membuat aku harus menerima gombalan? Boleh diblok gak sih gitu ya. Padahal itu nomor orang tua gitu kan, berarti baca ya, segitunya. Nah di sini cek deh, ada gak sih yang kita lupa untuk diskusi sama suami gitu ya. Jadi anak saya pun pernah melakukan di pesantren, padahal dia hafal Quran, dia ada aturan di kamar yang gak pernah confess berarti gay, besok kita umumin gitu. Saking takutnya dia pulang, dia nanya sama kakaknya, kak gimana sih nyari buku download gombalan cinta gitu. Terus kakaknya langsung bilang ke ayahnya, ayah Hamzah ini ada masalah gitu. Dan dia ternyata confess nembak teman SD kebun mainnya, cakep lagi. Saya langsung WA ibunya kan gitu. Terus saya aja ngomong sampai dia gimana? Gatot apa? Gagal total ditolak, kata gini. Zam, kamu kan penghafal Quran gitu ya. Aku tuh malah luar biasa. Aku kaget kok bisa-bisanya kamu konfesi, malu Demi gitu. Tapi karena dia saking takut dibully gitu. Dia saking takut dibully dibilang gay gitu. Kebayang nggak ya? Itu yang kita rasanya udah ngomong, udah ngobrol. Apalagi kalau kita nggak berani ngebahas gitu. Jadi memang perlu kita bergeser. Kalau dulu kan kita nanya, apa seks apa sih? Ih bisa belit mulutnya ya. Anak sekarang nggak bisa. Kalau kita nggak jawab, dia nanya nggak? Nanya. Bahkan dia bisa nanya sama tukang ojek yang apa namanya nganter jemput, dia bisa ngobrol, itu yang bahaya. Jadi lebih baik gini, bang ada nggak yang suka muter-muter di kepala? Kamu tuh pengen nanya, cuma takut ayah pingsan gitu, atau takut bunda ngomel. Kalau nggak sanggup juga tulis aja. Kemarin saya ada nanya langsung, ada nanya tertulis. Nah nanya tertulis itu bikin kita ya, misalnya satu perkosaan. Zaman kita ada nggak sih bahasan kayak gitu? Tapi kemarin ada
yang memang ibunya tuh sahabat saya, dia posting video perkosaan yang nggak ada tanda, nggak ada tagline-nya perkosaan, jadi cuma video, pasti kan diklip. Nah disitulah anak saya sudah terpapar. Saya bilang, bang, berarti abang ini udah terpapar pornografi. Artinya apa? Di kepala abang nih gampang banget nge-recall lagi, hilangnya tuh nggak mudah. Maka kita perlu diskusi. Apa yang perlu kita diskusikan? Apa yang dirasakan saat menyimak gitu ya. Menyimak itu apa yang dirasakan, itu yang mereka tuliskan. Itu sesuatu yang sebetulnya normal, tapi dalam agama kita nggak patut gitu. Jadi jangan bilang gini ya Pak, Bu, terus Bapak kemarin ngisi sama Pak Kije di SD, sebuah SD itu, boleh nggak kita nonton film gitu ya, yang apa namanya, adegannya tuh sebetulnya nggak patut, nggak boleh gitu. Terus ada yang nanya, tapi ayahku nonton, gubrak. Dan kedua, terus apa kata orang tua? Kata ayahku, kamu belum dewasa nak, jadi belum nonton. Jadi gimana? Nanti kalau aku dewasa aku mau nonton Bu ini. Jadi berhati-hati juga dengan dialog ya. Mana yang sebetulnya tidak patut, tidak boleh, dan yang lain. Jadi ini boleh ya didiskusikan sama pasangan kita. Kira-kira kita punya nggak sih kegiatan atau wasilah untuk anak kita mencapai itu? Nah, berikutnya ini juga penting sebetulnya di wilayah hijau. Anak kebun main itu rata-rata udah dewasa ya Bu. Tapi jangan tuntut di wilayah hijau. Cek di wilayah kuning dulu ya. Kalau emosinya nggak stabil, sebenarnya wajar juga, terutama ketika dia mulai, misalnya belum haid tapi baru mau haid aja, secara hormonal tuh pasti udah ada masalah gitu kan ya, nggak nyaman, ada bagian yang mungkin terasa sakit dan yang lainnya gitu. Jadi kalau misalnya anak kita kadang-kadang sholat misalnya ya, masih perlu kita ingatkan karena memang dia belum dewasa ya. Jadi jangan terlalu keras juga sama anak kita. Jangan sibuk melihat apa yang dia tidak bisa atau apa yang dia belum konsisten. Kalau anak kebun itu permasalahannya paham, tinggal konsistensi. Dan ada coba-cobanya gitu ya. Kalau dari tetangga, misalnya gini, kenapa apa sih kok temenku boleh, ibunya baik banget, boleh nggak sih tukar bunda? Saya pernah mengalami juga. Boleh nggak tukeran, aku jadi anak yang blok A1 gitu. Karena boleh nonton lewat tengah malam gitu ya. Itu cek gitu, bahwa ternyata itu masih bagian dari tugas perkembangannya gitu ya. Cuma kita kadang pengen instan dan cepat ya. Lanjut, nanti ini boleh dibagikan. Nah, masalah akil dan balik. Jadi tolong dilihat bahwa kematangan itu ada dua. Kematangan secara fisik memang dari nutrisi, tapi kematangan akhirnya sebetulnya dari bagaimana pendidikan kita dan merangkul perubahan pada anak kita. Tawarannya cuma satu, mereceh, dialog ya, bersedia untuk sedia kuping sebelum kita memberikan informasi lainnya ya. Jadi memang akhirnya kita butuh memberikan tanggung jawab. Kalau memang secara balik dia akil juga gitu, nggak sekedar badannya besar gitu ya, tapi ternyata dia nggak bertanggung jawab. Biasanya yang berat ibu-ibu atas nama nggak tega memberikan tanggung jawab, apakah harian gitu ya, yang sifatnya rutin untuk dirinya. Dan tadi tugas perkembangan ada dua sebetulnya, tanggung jawab terhadap dirinya dan tanggung jawab karena dia anggota keluarga kita ya. Ngangkat galon untuk anak kelas 6 itu sebetulnya kalau badannya gede, fisiknya udah boleh ya. Jadi jangan aduh kasihan gitu ya. Jadi kita pakai data, sebenarnya dengan fisik dia udah bisa belum sih. Nah ini saya kecilkan lagi, mana Bu dari 4 aspek ini yang kita kayaknya berat banget nih ya. Apakah di aspek keempat, perkembangan emosi, menghadapi kondisi emosi yang naik turun. Kemarin ketika sharing gitu ya, ada anak yang responnya gini, senggol bacok, apa sih lo gitu ya, karena rebutan foto atau apa gitu. Saya bilang, bang, ada masalah nggak? Enggak ada. Nah tapi bulannya ada masalah. Kayak ketemu preman di pasar, ketemu
sama kamu gitu ya, hehehe, maaf ya bu gitu. Nah hal-hal kayak gitu perlu kita ngehkan sama anak kita. Atau misalnya ketika dia marah sama kita, dia pakai nunjuk-nunjuk kita bilang, bang makasih ya abang anak yang luar biasa terbuka, tapi bunda patah hati ngelihat jari kamu menunjuk-nunjuk gitu ya. Sedih banget, boleh gak sih gayanya lebih santun, lebih sopan gitu. Itu hal-hal yang lupa. Atau ada lagi nih yang gak boleh dibiasakan. Kemarin ada jir, siapa yang anaknya suka ngomong di WA jir ya, jir itu apa sih? Mengganti dari kata anjing gitu kan. Saya bilang maaf ya, kalau Bu Leni sama Bang Hamzah, saya bilang begitu lihat Bang Hamzah ngomong dengan temannya cuma gini, aduh kok bunda ada masalah ya, rumah kita nggak pakai itu. Saya bilang ke anak-anak, kalau kita terbiasa menggunakan kata-kata kasar, biasanya emosi yang mendamping itu adalah emosi negatif ya, dan kita akan belajar lebih mudah mengucapkan kebun binatang, kamar mandi. Jadi boleh nggak apa-apa teman kita memang ada dia nggak paham ya, tapi kita nggak harus takut berbeda, kita nggak ngomong seperti itu ya. Jadi jangan biasakan. Jadi kalau anak perempuan saya karena udah dewasa gini, kenapa sih bun baper banget gitu ya, ketika dia mengucapkan kata-kata demikian gitu. Padahal di WA circle deketnya kan dia di circle aku, tapi nanti kakak akan biasa, yakin deh gitu ya. Jadi jangan sampai anak kita nggak terganggu. Nah, perlu kita petakan perilaku anak kita yang wajar, perlu perhatian, atau yang berbahaya atau red flag ya. Yang berbahaya banget adalah pertanyaannya ke kelas 6 ke board main, dulu nggak ada yang menjawab, tapi ada. Saya tanya, siapa di sini yang tidurnya paling pagi mendekati subuh? Ada satu anak yang menjawab, aku tidur setelah subuh karena takut kesiangan. Jadi dia nggak tidur ya, dan itu biasanya kondisinya kayak rumah saya atas bawah, kadang kita nggak ngecek, jadi kita perlu ngecek juga gitu ya. Ketika meskipun mama ya Allah seumur saya berat banget kalau suruh singgah jam 12 malam, jam 11, hatta untuk mengerjakan tugas misalnya untuk anak kita yang SMP, yang kalau kelas 6 kayaknya enggak. Terus satu lagi adalah yang berbahaya. Nah, yang berbahaya ada di sini. Mudah-mudahan nggak ada ya. Cek, ada poin ini nggak? Perubahan drastis perilaku anak kita. Yang tadinya ceria, ekspresif, tiba-tiba murung ya. Tiba-tiba anak kita nggak mau makan bareng, maunya GoFood dan di kamar. Meskipun atas nama privacy atau bunda mah nggak suka makanan ini, tapi lihat polanya. Ada nggak dia seminggu berturut-turut, idealnya 2 minggu mengamati. Tapi kalau seminggu kita lihat kok ada perubahan ya, dia menarik diri, cari momen gimana kita bisa ngobrol sama dia. Dan biasanya nggak bisa di rumah ya, karena apalagi kalau ada adik atau kakak, isolasi sosial. Kemarin saya tanya juga, minimal anak kita harusnya punya teman lebih dari 2 kalau dia udah kelas 5 ya. Kelas 4 pun kalau bisa jangan temennya cuma 1, minimal 2 ya. Kalau dia temennya 1, berarti anak kita punya hambatan untuk penyesuaian. Itu harus kita gunting secepat sebelum dia keluar dari kebun main. Kan kemarin judulnya kamu remaja keren loh gitu. Saya tanya teman-teman, tahu nggak kenapa hari ini kita berkumpul? Karena memang besok akan masuk ke dunia yang temannya berbeda, gurunya berbeda ya. Tadi saya cerita sama Bu MC, anak saya masuk Semansa menangis gitu ya, karena gurunya beda dengan dulu di SMP Al-Kolam dan di kebun main. Itu kenapa? Ada bully verbal dan yang lain. Tapi anak kita harus siap karena dia akan bermasyarakat gitu ya. Kita nggak mungkin steril ya. Jadi ini ada nggak sih kecemasan atau depresi yang berkepanjangan? Kecemasan itu cirinya kalau anak SD adalah insecure dan OFT. Jadi kita bisa tanya istilah-istilah, bang pernah nggak kamu dengar gitu teman kamu bilang insecure? Jangan jauh-jauh, aku juga pernah. Terus kita diskusi. Nah yang susah nih sebetulnya ibu-ibu, saya pun susah. Kita harus sepakat gini, bunda nggak akan marah, boleh nanya apa aja, bunda akan terima gitu. Ternyata begitu kita
ya dengar dia cerita sesuatu yang melanggar, kita langsung apa? Nah, besoknya dia akan blokir, bener kan Bu Leni, bener kan, nggak bisa kan gitu. Saya sering mendorong anak-anak, coba lagi, karena yang kamu hadapi itu orang tua kandung. Bu Leni juga kalau sama anak kandung juga ada, nggak, udah bisa sih nggak pakai intonasi, tapi mata tetap kelotot karena kaget. Jadi Bu Leni bilangnya, ini sebetulnya bukan marah, ekspresi kaget, padahal sih marah juga gitu. Jadi emang kita perlu belajar ngendaliin gitu ya. Apalagi kalau bapak-bapak tuh suka begini, elah baper banget sih gitu ya. Dia langsung nggak bisa sama bapak, berarti lo bisa-bisa aja. Padahal di usia titik krusial dia di Bali, dia butuh bapak. Kenapa? Supaya langsung ke inti masalah dan problem solving. Kalau emak tuh ahli sejarah, kelamaan dulu kamu pernah begini gini gitu ya. Belum lagi saran banyak banget gitu ya. Jadi kalau kesannya apa bedanya cerita, dua-duanya deket nih, ayah sama ibu. Kalau ibu capek deh katanya, ibuku perlu didengar ya. Kalau ayah, kalau ayah tuh lebih seru katanya, langsung. Tapi perlu nabung. Kenapa? Bayar ayah supaya mau nyimak, supaya nggak usah kerja. Itu juga keluar dari anak-anak ya. Jadi memang waktu tuh anak-anak merasa mahal kalau sama ayah ya, karena memang tuntutan para ayah sekarang luar biasa ya dengan ekonomi yang sekarang. Nah kalau ini refleksi ya buat kita-kita, anak kita ada di umur berapa? Nanti saya nggak akan bahas, tapi ibu bapak boleh lihat dan diskusikan nanti dengan pasangan. Ini kita berikan nggak buat anak kita ketika di usia ini? Kalau enggak, bayar, gitu aja. Ya, bayar hutang pengasuhannya atau hutang perkembangannya. Jadi kalau misalnya keterampilan psikomotor itu jarang kita berikan, lebih banyak bimba atau bimbel, maka kita cek, oh berarti sekarang wajar dia kalau lari itu masih melambai gitu ya, masih takut ketinggian gitu. Makanya kita mengasuh itu butuh ayah sebetulnya yang mainnya nggak pakai alat ya, belajarnya nggak pakai buku tulis, nggak pakai kertas, itu bapak gitu ya. Karena memang secara otak kita diciptakan berbeda ya. Nah ini sebetulnya terjadi penelitian ini sebelum masa COVID ya. Nah tapi perubahannya itu kali 2 dengan COVID. Nah kalau anak kita kemarin saya edukasi teman-teman, alhamdulillah anak sepakat bahwa ternyata kita tuh bukan punya smartphone ya Bu Leni gitu kan. Saya bilang, Kak, teman-teman ini tahu nggak sih ini apa? Ini smartphone artinya harusnya mencerdaskan teman-teman. Jadi kalau bikin teman-teman rebahan, candu, adiksi, berarti apa? Berarti membuat bodoh ya Bu Leni ya. Dan hampir 60% anak-anak menyadari mereka sulit mengendalikan gadget. Saya bilang makasih ya udah terbuka. Sekarang kita buat yuk gimana caranya kita yang bisa ngatur pemakaian ya. Alasannya apa? Gabut ya, nggak ketemu temen yang sefrekuensi gitu ya. Elah, masih kelas 6 aja udah pakai sefrekuensi gitu ya, nggak jelas, mainnya kasar gitu. Sehingga mereka, saya bilang, tapi nanti kamu begitu SMP, pesantren, SMA bakal ketemu juga yang kasar-kasar. Kan nggak, nanti kalau ketemu makhluk halus nggak kaget, saya bilang ya. Jadi mereka larinya adalah membunuh waktu. Jadi PR-nya menghadapi pubertas, jangan ada waktu luang buat anak kita. Harusnya kita luangkan waktu atau kasih kegiatan, karena energinya lagi gede-gedenya. Pengen taunya gede-gede, nggak dikasih kegiatan, nyari sendiri. Nah sayangnya yang paling mudah adalah TikTok ya, kemudian scroll gitu. Jadi kenapa ya Bu Leni kok enak banget gitu ya, pindah gitu. Akhirnya lupa deh ngapa-ngapain, akhirnya berantem deh sama orang tua. Jadi buatnya dulu tantangan abang apa sih? Terus misalnya apa masalah abang sama bunda? Bunda kalau kemarin gini, bunda tuh kalau nyuruh kebangetan, baru duduk udah Kak tolong, baru duduk Kak udah ini belum. Pernah ngomong nggak? Capek deh, nggak didengar kayaknya. Jadi memang
Kalau saya Bu, kalau kita belum terampil, boleh sebulan sekali ayah ibu. Ada kan dulu almarhum Ustazah Yoyo tuh keren banget ngadain kegiatan istilahnya liko atau ngobrol sama anak, nggak materi, tapi anak boleh cerita apa aja, nanya apa aja, kritik apa aja. Ayah bunda hanya mendengar. Itu tuh kegiatan yang kalau bapak-bapak biasanya nggak tahan, suami saya paling nggak tahan. Songongnya anak kita, PA gitu ya, nggak berharga banget gue sebagai ayah gitu ya. Kenapa sih ayah nggak kayak ayahnya si A gitu ya? Keren banget dia, bisa ini bisa gitu. Jadi segala kekurangan yang perlu kita gini, yang perlu kita atasi itu adalah caranya. Yang nggak boleh nggak santun gitu. Terus pilihan kata gitu. Tapi kalau itu tidak dilakukan pada orang dewasa yang fikroh atau pemahamannya sama, dia akan lakukan dengan circle-nya. Dia akan coba-coba dengan circle-nya. Ya. Dan satu lagi nih yang agak ngeri-ngeri sedikit, ketika kita nanti memutuskan pesantren, pastikan bahwa kitalah orang pertama ketika anak kita ditawari oleh siapapun. Ya. Karena ternyata anak saya juga ngalami rokok listrik, vape, yang nawarin itu adalah adik kelas bisa, kakak kelas bisa gitu ya. Maksudnya gini, kok adik kelas gitu ya. Serentan itu anak kita, karena ternyata hidup di pesantren itu juga luar biasa ya. Kita juga belum tentu sanggup ya, bangun jam 3 gitu ya, tidur jam 10 dengan harus setor hafalan. Kadang kita nggak fair sama anak kita. Tapi kalau anaknya kritis, kemarin saya ngisi di Batam ketika pemeriksaan gini, gue nih mau tahu nggak tempat di mana orang tua buang anak? Hah? Saya bilang di mana? Di sini nih. Contohnya aku. Ayahku tuh harusnya bahagia. Aku sendiri, ayah, aku ingin bersamamu melewati masa-masa sulitku. Mengapa engkau kirim aku ke pesantren? Meskipun begitu kelas 9 ketemu, saya bilang, masih merasa tempat buang anak? Enggak sih. Ternyata aku menemukan hal-hal yang ternyata ayahku mungkin nggak bisa, karena ayahku nggak tegaan. Jadi aku tahu kenapa, karena aku harus belajar untuk konsisten di sini. Ya, jadi terima, pahami, dan kasih keterampilan. Kalau anak kita masuk pesantren, jangan nggak dikasih kemandirian. Bu, saya masukin supaya anak mandiri. Halo, dia yang kita masukkan pesantren itu karena kita ingin dia konsisten menghafal Quran. Kalau masalah tanggung jawab dan kemandirian itu tugas kita, bukan? Tugas kita. Karena saya ada bedanya. Anak saya startnya sama dari sini dan dari rumah Qurannya Ustaz Suatono, sama-sama start menghafal. Yang nggak pesantren, kakaknya di negeri, berat untuk hafal seluruh Quran. Karena memang kalau mau hafal dia harus intens gitu. Jadi memang itu pilihan gitu ya. Oke, nah ini tolong didiskusikan ya. Jadi kita nggak bisa melarang ya. Yang bisa kita mencerdaskan anak kita bagaimana menggunakan. Dan ini yang beli kita. Jadi harusnya nggak boleh di password ya. Kecuali passwordnya boleh dilihat oleh bapak ibu karena adiknya rese. Kemarin gini, Bun, aku mah harus pakai password, kenapa? Adik aku kenalan dong gitu, temennya gitu. Rese ya Bu gitu. Jadi oke, boleh, tapi salah satu boleh, misalnya kalau ibu aku nggak boleh karena banyak komen, ayah boleh, nggak apa-apa. Yang penting salah satu ya. Jadi tolong dibantu untuk dia cerdas, dan yang belikan kita, jadi yang ngatur kita. Nah, ini juga, ini ada nggak waktunya? Anak kita udah bisa nyapu kah? Usia berapa sih Pak, Bu? Dulu kita nyikat sendal sendiri gitu ya. Toh kita, iya sih dulu saya juga ketika nyuci piring, besok gue cari yang presiden gitu ya, suaminya supaya punya pembantu banyak gini-gini. Ada ibu saya gini, kamu kan belum tentu nanti nikah tuh yang pembantunya 5, nyuci piring ngomel gitu ya. Tapi ternyata kan kepake begitu dewasa gitu ya. Jadi ngomel itu problem solving anak-anak kita gitu ya, untuk mencapai kematangan. Nah, di usia ini didampingi belajar dewasa ya. Nanti
harus geser-geser. Jadi nggak bisa di setiap usia pendekatan kita itu sama, ya. Nah, kenapa kita ngobrol sama anak remaja tuh ini nih yang mencintai saja tidak cukup bila ternyata anak tidak merasa dicintai oleh orang tua. Kenapa ya Bu? Aku kok Bunda selalu bilang sayang, tapi aku gak ngerasa rasa sayangnya nyampe. Kata 13 sih, tapi lebih baik dia ngomong begitu ke kita daripada dia DM orang dewasa gitu ya. Gue punya mak kandung rasa mak diri gitu ya. Salah satu yang 11 kemarin udah dimaafin diungkit gitu misalnya ya. Jadi perlu apa? Keterampilan konfirmasi ke anak kita. Bang, capek banget gak sih jadi anak pertama ayah? Capek banget tuh. Oh nyeselannya gitu ya. Oh suami saya nyesel ya. Abis ini dia minta macam-macam kayaknya gitu ya. Jadi perlu keterbukaan, mancing dari segala cara gitu ya, dari sudut atas dan yang lain, sampai nanti ngeklik ketemu. Sehingga kenapa? Ini masalah Bu, ya Allah. Jadi gestur, ekspresi, bahkan intonasi. Saya kemarin menyelesaikan mendampingi anak kelas 9 mau dikeluarkan dari pesantren karena dia grepe-grepe. Kenapa? Lebih karena ayahnya itu kayak pengusaha driver antar kota yang kalau ngomong tuh keras gitu. Jadi dia sudah terbangun bahwa setiap ayahnya ngomong pasti marah gitu, sehingga ada ketakutan. Nah ini perlu juga, jadi kita bilang ini, kalau Bunda lagi ngobrol gitu ya, seperti Vina Panduwinata atau kayak Pok Minah misalnya, ya tengah-tengah kadang sakit gitu ya. Oh iya, angkatannya kayak Raisa deh yang merdu misalnya gitu ya. Atau ayah nih sebetulnya kalau lagi bicara gitu ya, seperti misalnya K-pop yang anak kita ini membuat kamu tersepona atau pengen buat kamu muntah misalnya ya. Jadi ini ternyata perlu konfirmasi gaya kita apa gitu. Nah kita enggak ya. Kayak misalnya kita kadang kalau ngomong sama anak selalu pakai begini. Dan itu ternyata di persepsi anak kita nggak sayang misalnya ya. Padahal juga bawaan orok gitu ya, udah susah gitu ya. Jadi cek. Nah kalau guru-guru saya sering gini, aduh teman-teman tolong dong gitu ya. Ketika ngasih instruksi gitu ya, selesai tanya ulang. Bang, tadi Bu Leni ngomong apa? Apa? Karena dia nggak nyimak gitu ya. Jadi wajar kalau soalnya nggak benar semua gitu ya. Atau misalnya kita udah bilang bla bla, apalagi kalau kemampuan bahasanya belum bagus, jangan panjang-panjang Bun. Yang diingat terakhir doang. Bunda marah gitu, kalau nggak bilang pesannya di depan. Jadi apa? Bunda marah. Ya. Jadi kalau ngasih instruksi pastikan dulu paham gak sih? Termasuk aturan di rumah. Jadi setelah kita sepakati aturan, apa yang abang terlintas di pikiran? Ternyata ayah kita pelit. Begitu saya kan dua-duanya udah kuliah ya, jadi ayahnya bilang bikin proposal, survei uang saku teman-teman kamu berapa, nanti kita lihat kekuatan, kebutuhan gitu. Ternyata barang dicoret, ternyata ayah kita pelit, banyak banget yang dicoret gitu. Terus tidak harus jawab saat itu juga. Oke deh, cari waktu lain. Kenapa sih ayah itu harus mencoret? Karena ternyata penghasilan ayah itu sekian, penghasilan teman kamu sekian. Jadi ada hal-hal yang dia perlu dewasa belajar ya, dorong dirinya gitu ya untuk berada pada zona yang kadang-kadang mungkin gak nyaman, tapi hidup kadang ada nyamannya ada gak nyamannya ya. Nah ini keterampilan. Ayo Bu, kalau dulu mah SMP baru saya dorong orang tua, tapi sekarang kelas 4 aja ibu bapak harus bisa coaching. Ya Allah, saya pegang anak ayah apa ini? B, gimana Bang rasanya? B aja. Apa gitu ya, sampai segala pendekatan. Oke deh Bang, capek yang ngomong. Siapa? Oke deh, kalau gitu tulis aja. Saya nanya, dia jawab nulis. Bu, boleh nggak ngomong aja deh, bakal ngomong nih, bakal ngomong. Daripada suruh cerita gitu ya. Jadi ada cara
gimana caranya kita bisa punya percakapan yang bermakna sama anak kita. Dan ini dimulai adalah, Kak butuh telinga atau butuh mulut bunda hari ini? Telinga aja. Butuh didengar atau bunda boleh kasih saran? Udah gak tahan gitu. Ya kalau yang ngerti ya, kalau itu tuh bahaya gitu ya. Nah, saya pernah cerita juga ya, anak saya mau memutuskan merokok atau vape gitu ya. Dia nggak nanya ke kita, tapi seluruh ustadz mantan di SMP-nya dia WA, ya Allah. Terus ustadznya pada WA semua. Bun maaf, abang dia WA-nya kayak begini-gini, khawatirnya dia lagi tawar. Ayah nanya, bang kenapa abang adanya sama ayah, betapa gini. Kan udah tahu, kita udah pernah diskusi menurut ayah bunda, rokok itu nggak ada. Jadi aku tanya, yang ada kemungkinan boleh. Ya enggak? Segitu canggihnya anak kita ya. Nah ini checklist ya. Ada nggak sama kita, yuk kita tobat bareng-bareng. Tobat aja. Nah maaf ya, sebetulnya kalau boleh saya bilang dalam rumah tangga itu ada terapis ya. Terapis terbaik dari kita nih adalah anak kita ya, orang tua kita atau pasangan kita ya. Jadi kalau ibu mau tahu seberapa bahayanya, tajamnya mata kita dan mulut kita, tanya orang dewasa yang ada di rumah kita, suami kita, mbak kita ya, yang bantu di rumah, atau ibu kita. Bun, nggak capek apa? Nggak capek apa bun gitu ya, kayak kaset rusak, bolak lagi gini. Kakak, handuknya, kakak jangan lupa. Nah, coba ini nih yang survei yang anak-anak tuh gerak dengan kita ya. Jadi gimana caranya minimal ngerem ya. Mudah-mudahan kita lulus ya dari sini. Nah, ini active listening ini memang mendengar. Agak sulit buat kita, ya Allah tahan tidak berkomentar dulu. Ya. Kemudian tawarkan bantuan. Jadi anak kita kalau misal gini, kita tanya, bang apa yang terjadi? Kadang-kadang mereka nggak siap. Jadi kita boleh sampai gini, ada nggak bang yang kira-kira bunda bisa bantu sehingga abang lebih oke gitu ya. Sehingga jadi jangan bilang kamu ada kesulitan nggak? Tuh itu kayaknya anak sekarang hadiah, kayaknya nggak banget gitu ya. Tapi kita bilang ada nggak sih yang bunda ayah bisa lakukan supaya kamu lebih mudah, lebih oke, lebih diterima ya. Termasuk kesulitan berteman, termasuk tadi itu mengatasi confess anak-anak bujang kita. Saya mau ngumpulin tuh anak laki, mau saya getok-getokin. Getok-getokannya bukan masalah confessnya, tapi apa coba bu, confess itu dilakukan. Mereka, saya juga baru tahu ya Bu Ayu ya, kan anak-anak punya apa sih namanya, tempat kotak gitu ya. Nah mereka tuh buka kotak teman-teman perempuan, mereka cemplung gitu. Jadi yang anak perempuan terganggu, itu kan privasi kita. Coba kalau misalnya aku taruh barang yang privasi di situ, dia ngobok-ngobok gitu. Terus saya bilang, bu kapan itu anak laki-laki pada nyemplung-nyemplung? Karena banyak gitu. Yang hari ini siapa yang dapet gitu. Dan gitu kalau nggak berhasil sama si A, dia nyoba lagi ke B. Ketika dibuka, sama ya. Oh berarti dia ciri-ciri nggak setia. Nah, sambil bercanda aja dibuat humoris. Karena jadi orang tua tuh harus humoris ya, supaya anak kita nggak merasa terganggu. Ya. Terus fokus pada yang mereka sukai. Berarti kalau yang disukai kan berarti yang diminati ya. Mulai dari situ dulu, atau yang kita lihat dia mampu. Nah terakhir, ini kayaknya waktunya habis. Nah ini bu, mana yang kita susah? Nah kalau bapak-bapak sebenarnya ada yang Allah lebihkan. Ibu-ibu ngomong 30 menit, itu bapak-bapak ngomong 10 menit, hasilnya sama ya. Jadi sebetulnya anak itu kadang berdehemnya bapak-bapak aja sambil jalan ke masjid dan yang lain itu udah berbunga-bunga. Kalau kita berdehem anak pada takut, nah apalagi ngomel. Nah, jadi ini jadwalkan waktu khusus. Kalau anak yang 5, mohon maaf, butuh 5 waktu. Cuma bukan 5 jam. Ada anak yang kolbunya tuh udah nyetrum banget, sama kayak Rasulullah. Jadi kita tuh memang tetap ada, kita punya 5 anak, rasanya tetap ada yang beda. Ada kecenderungan kita sama satu anak,
yang kita baru lihat pesan kita udah nyampe, oh bunda mau ini ya, langsung mijat atau apa gitu. Tapi ada anak yang kita, nah begini-gini nggak ngerti juga, pakai gitu ya. Itu berarti kita belum ketemu cara yang tepat. Nah itu kayaknya perlu jalur langit ya, perlu jalur langit. Ya Allah, semoga mudahkan dia untuk lebih mudah menemukan. Nah dia yang butuh waktunya lebih banyak daripada anak-anak kita yang lain ya. Mungkin dia butuh waktu 30 menit, kita ke bakso dulu, makan ramen dulu gitu ya. Kita cerita, ramen kan ruwet banget, tidur kamu ruwet ya gitu ya. Apapun yang diminati mulai dari situ selama gak haram ya. Selama itu sesuatu yang tidak merusak keimanan. Mengusahakan hadir saat mereka butuh ya. Ini nih yang saya sangat-sangat berharap sosialisasi juga ke guru-guru, karena banyak guru-guru dari alumni itu yang dia cerita, aku nggak bisa cerita dengan siapapun, hanya kita dorong bahwa yang terbaik itu adalah ayah bunda kita gitu. Jadi kalau kakak bisa cerita sama bu guru atau pak guru, kakak juga bisa gitu. Nah boleh nggak sih pak bu, saya izin banget, kita kan sekolahnya komunitas ya, artinya harusnya kita mengasuh semua anak kebun maya ya. Dilarang baper, dilarang begini, ya ampun kasihan banget temen kamu ya. Kan kita ada acara waktu itu, kalau nggak salah kejadiannya di sini, tersangka Pak Fauzan Munir gitu. Kita ada acara cerita tentang diri kita gitu. Nah terus si anak cerita lah tentang kondisi keluarganya. Memang kita bilang begitu anak-anak sudah ranahnya privasi, kita akan bilang, oh berarti ini butuh sendiri, jadi nggak boleh di forum, karena kan mungkin ada persepsi anak yang berbeda gitu ya. Dia udah lulus juga waktu itu, pernah dia cerita sedih dan sering nangis di kamar mandi. Saya tanya, bang, berat kali hidupmu, bolehlah beratnya dibagi. Kenapa? Ayah ibu aku mau pisah gitu. Kenapa? Karena ayah tidur di sofa, bunda tidur sama adikku. Gitu. Kalau kebayang nggak bu? Ternyata setelah dipanggil orang tuanya, ya iyalah gitu ya, berlahiran gitu. Dan mereka keluarga susun paku, setahun sekali lahiran. Kebayang nggak repot ibunya ya, dan ayahnya juga gitu. Jadi itu tidak terkonfirmasi gitu, ya. Atau misalnya pernah juga udah lulus baru saya tangani, jadi dia pernah dibully waktu sholat jamaah, diinjak kencang gitu. Dan ketika dia mau curhat, ibunya lagi nangis-nangis. Temannya cerita, dia cerita dulu sama temannya, tetangga aku ibunya nangis-nangis setiap hari, besoknya ayahnya pergi dari rumah. Kayaknya ibu kamu mau cerai. Jadi dia nggak mau cerita supaya ibunya nggak tambah sedih. Aku mau bahagia aja, sehingga dia pendam sampai dia kena gangguan cemas. Segitu dahsyatnya. Jadi bu, perubahan ekspresi wajah anak perlu. Tapi jangan begini, jadi anak ibu wajahnya jelek banget, jangan gitu. Sekarang tanggal berapa sih kak? Tanggal 30, pantesan sedih banget, gak punya uang ya kayak bunda gitu. Jadi kadang-kadang perlu konfirmasi ya. Jadi hadir saat butuh tuh susah gitu mendeteknya, melihatnya raut wajah. Kalau kita kan karena memang kalau guru kan memang karena belajar gitu. Jadi kalau ada perubahan gitu ya, kayak misalnya nonton sesuatu anime gitu ya, tolong kalau dapat informasi ada rekan anak kita yang membawa buku komik seperti itu atau dia mengakses, maka dorong, jangan begini, jangan ke orang tua lain, aduh kasihan banget, itu orang tua itu namanya gibah ya, udah gibah juga memperkuat yang salah juga gitu ya. Jadi harusnya kalau kita merasa takut tersinggung atau ibunya takut shock, boleh langsung ke siswa anak. Karena ada kejadian, jadi ada tuh anak nanya ke Meta AI, akhirnya ke website yang pornografi. Terus akhirnya nonton rame-rame bu, gitu ya. Dan ternyata pertama ada kedua kejadian, berantem gitu ya, berantem. Karena ini bisa terjadi sama orang tua siapa aja. Kedua, ketika ada
cerita yang cukup ekstrim, misalnya ayahnya melakukan KDRT gitu, terus anaknya curhat ke teman kita gitu, lalu cerita ke ibu bapaknya, udah berhenti di situ aja, saya mohon boleh ke kesiswaan. Atau anak saya juga pernah kelas 6 di Kebon Naik mendapat surat dari temannya, dia mau bundir kelas 6 SD waktu itu, dia pindahan. Anak saya gini, apaan sih bun, aku nggak ngerti gitu ya. Maka yang harus kita lakukan adalah pengasuhan sekampung. Kalau kita deket dan kita yakin kita yang ngomong dia nggak ada masalah, kita semakin pendek informasi lebih baik. Maksudnya jangan kita minta pendapat dulu gimana ya, saya atau diskusi dulu, sepom isinya 10, aduh udah itu bocor jadi soknya ya. Ya Allah, kasihan banget ibu itu, dan yang padahal kan harusnya dibantu gitu ya. Dan terakhir, berbagi rahasia dengan anak-anak. Harus Pak, terutama bapak-bapak yang kelihatan soleh banget, nggak pernah buat dosa di depan anak gitu ya. Sehingga anak kadang-kadang ekspektasinya keras banget sama diri. Aku harus kayak ayah. Jadi perlu kadang ayah tuh pernah juga melewati masa-masa. Cuma yang kira-kira kesalahannya jangan banget-banget ya. Jadi tiru anaknya. Kayak soalnya saya cerita pernah nyolong sepatu gurunya setelah haji. Jadi konfirmasi. Jadi hikmahnya apa? Kerennya, insight-nya apa? Besok aku coba nyolong sepatu guruku. Bukan itu kata ayahnya ya. Jadi maksudnya waktu itu nyolong tuh karena bikin ketapel. Jadi sepatu gurunya tuh dari kulit. Dari mana ya kulit? Oh kulit sepatu, rame-rame gitu ya. Namanya orang di daerah. Jadi ada apa misalnya gini. Dulu ayah pernah ditembak oleh teman. Kalau nggak bikin baper pasangan kita ya boleh aja. Lalu yang kita mau sampaikan adalah bahwa fitrah manusia kita gitu, bahwa kita harus berjuang menjadi lebih baik. Makanya mudah-mudahan tidak perlu melewati seperti ayah atau ibu, karena sekarang kamu tuh dapat kondisi yang lebih aman gitu ya. Jadi ada hal yang memang, tapi jangan gini ya, maaf nggak boleh jadi ibu Fortuna. Kenapa? Ayah kamu tuh bener deh, memang ayah suami yang nggak peduli apa gitu. Jadi akhirnya anak kita takut sama suami kita. Atau kalau lagi jalan, nggak ada bunda, beli semua yang dilarang bunda halal sama ayah, itu nggak boleh juga ya. Itu membuat anak kita jadi kemana-mana. Nah jangan interupsi. Ini mah tergantung karakter. Bapak-bapak juga suka interupsi anaknya. Harusnya kan begini nih, hajar atau apa, tunggu selesai, jangan interogasi ya. Agak sulit memang. Jadi ini, Bu boleh nggak sih nanya? Interogasi itu kan, Bang kenapa Bang gitu. Jadi boleh apa yang membuat abang merasa demikian, atau bagaimana supaya abang menjadi baik-baik saja di sekolah. Tapi kalau kita tanya apa, anak kita merasa tertuduh ya, terasa bahwa dia bersalah. Cari momen tepat untuk bicara hal serius ya. Nah, gimana caranya? Dari sesi ini pulang, kita diskusi sama pasangan, gimana anak kita di kepalanya terbangun ini. Perubahan itu pasti, perubahan fisik, perubahan emosi ya, perubahan cara berespon. Tapi arah perubahan yang ada pada anak kita ya, itu tidak sekedar perubahan besar tubuhnya atau tinggi badannya, tapi juga perubahan besar sama akhlak dan kuat imannya ya. Jadi mudah-mudahan pemahaman ini bisa ada di kepala anak kita, mindset ini bisa dimiliki oleh anak-anak kita ya. Oke, terakhir boleh post-it dibagikan kembali, minta tolong Bu Guru boleh bagikan post-it, atau dibaliknya juga boleh kalau masih ada. Jadi sebetulnya hal berbeda apa sih yang ayah bunda realistis ya pulang dari sini dilakukan? Mau minta maaf, mau ngeluh, mau apapun boleh ya. Setelahnya boleh ditempel dan kita kembalikan pada moderator.